Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum film Donghua dari film Swan Emperor untuk part yang ke-6. Bagi kalian semua yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek, linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Swan Emperor. Di video kemarin, Wang Fan bertemu dengan Nona Yu Shenmei. Lalu Nona Yu Shenmei ingin menangkap Wang Fan karena Wang Fan tahu tentang teknik-teknik yang ia miliki. Ia ingin menangkap Wang Fan untuk memancing kedatangan Raja Harimau Perak. Lalu Wang Fan berpikir kalau ia mengungkapkan identitasnya, ini semua akan membuat langsung jatuh ke dalam situasi berbahaya. Dan ia teringat pesan kakek dekan yang mengatakan kalau ia harus mengambil contoh seorang ras manusia yang masing-masing orang punya jalan takdirnya sendiri dan tidak boleh bertindak gegabah. Kakek dekan juga mengatakan di saat Wang Fan akan membunuh Yao Wuliang di arena bela diri, bahkan jika Yao Wuliang tidak bergerak, tingkat keberhasilannya rendah. Jika Yao Wuliang benar-benar ingin pergi, dia masih ada kesempatan. Dan Wang Fan tahu kalau dengan kekuatan Yu Shenmei, Wang Fan tak akan memiliki peluang untuk menang jika bertindak gegabah. Ia mengatakan kepada Yu Shenmei, ia berharap kalau Raja Harimau Perak bisa datang, dan kedatangannya kemari menjelaskan kalau Raja Harimau Perak tidak mati terjatuh ke dalam jurang. Lalu Yu Shenmei berpikir kalau perkataan Wang Fan benar juga dan masuk akal. Dan ia tahu kalau Raja Harimau Perak jatuh ke dalam jurang di saat diserang oleh klannya. Hidup dan matinya sulit dijelaskan. Namun Wang Fan masih menarik perhatian Yu Shenmei karena Wang Fan melihat semua keterampilan bela diri dewa miliknya. Seketika itu Wang Fan pun dibawa pergi oleh Yu Shenmei. Di dalam perjalanannya, Wang Fan mengatakan kepadanya, apakah ia tidak takut kalau teman klannya yaitu Kuang Lang terbunuh oleh wakil dekan. Karena Kuang Lang adalah tuan muda dari klan serigala Xiaoyu. Dan jika mati karenanya, pasti ini semua akan menyusahkan klan rubah Xin Yu. Yu Shenmei bertindak seperti ini bisa mempengaruhi hidup dan mati Kuang Lang. Dan setahu Wang Fan, Kuang Lang membawa beberapa prajurit elit dan semua ini tidak menguntungkan dirinya sama sekali. Bahkan jika masih hidup, pasti ia akan membencinya. Yu Shenmei pun mengatakan kalau Wang Fan itu banyak bicara, hati-hati kalau lidahnya sampai terpotong olehnya. Ia pun langsung menurunkan Wang Fan dan mengatakan kepada Wang Fan, bukankah Wang Fan ingin bergabung dalam peperangan dan mengkhawatirkan keamanan Kuang Lang untuknya? Dan ia akan memperlihatkan kepada Wang Fan bagaimana cara menghancurkan Akademi Huangji-nya. Ia juga mengatakan kalau Wang Fan jangan takut dan jangan menangis, karena ia ingin membiarkan Wang Fan melihat kecantikan bumi yang berlumuran darah dan membuat Wang Fan tidak bisa melupakannya. Di saat itu juga Wang Fan sudah tidak tahan lagi dengan semua perkataan Yu Shenmei dan ia ingin bergerak menyerangnya. Namun ia tidak bisa berpura-pura menjadi Raja Harimau Perak. Resiko bahaya terlalu besar jika ia bertindak gegabah. Wang Fan pun masih sabar menghadapi Yu Shenmei. Tak selama berapa lama, Wang Fan melihat monster tingkat 5 yaitu kerbau iblis giok putih. Dan kerbau giok putih itu langsung menyerangnya. Seketika itu juga Wang Fan berpura-pura ketakutan dan langsung melarikan diri. Namun Yu Shenmei tidak membiarkan Wang Fan pergi. Monster kerbau itu pun mengejar mereka berdua. Yu Shenmei tidak ada pilihan lain selain menyerang monster tersebut. Ia pun menyerang ke arah monster kerbau itu. Namun ia kewalahan dan langsung terpental. Wang Fan pun mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Yu Shenmei tidak ingin melawan monster kerbau tersebut karena serangan ringannya bisa menarik perhatian kelompok kerbau iblis giok putih. Ia memilih melarikan diri dan mencari Wang Fan. Di saat bersamaan, Wang Fan bertemu dengan monster tingkat 5 lainnya. Ia juga tidak menyangka kenapa di tempat pinggiran Gunung Feiyun banyak monster-monster tingkat 5. Harusnya di bagian dalam pegunungan. Lalu Wang Fan tahu kalau monster-monster itu terkait dengan sebuah batu giok. Seketika monster itu pun langsung menyerang ke arah Wang Fan. Namun Wang Fan tidak ingin melawan monster tingkat 5 dari ras batu giok putih itu.
Ia memilih lari dengan keterampilan jiwanya. Ia pun menaiki pohon dan berhasil lolos dari kejaran monster tersebut. Lalu ia mengatakan kalau monster tingkat 5 dari ras batu giok putih itu terlalu merepotkan. Dan monster-monster tercatat dalam buku tersebut merupakan salah satu dari 10 monster yang bermutasi. Kerbau iblis, serigala iblis, dan macan tutul iblis ini juga sangat aneh. Karena di dalam buku ini dijelaskan mutasi terjadi setelah proses kultivasi jangka lama. Macan tutul iblis giok menjaga gua, kultivasinya pasti berada di gunung dan sungai ini. Seketika itu Wang Fan tahu dan tidak diragukan lagi kalau di dalam gua tersebut pasti ada harta karun yang berharga. Namun di saat ia akan memasuki gua tersebut, ia dihadang oleh monster macan tutul tingkat 5 itu. Seketika itu Wang Fan memilih menghindari macan tersebut dan mencari harta karun yang ada di dalam gua itu. Tak selang berapa lama ia pun menemukan sebuah tanaman langka, yaitu anggrek peri giok putih. Dan dijelaskan di dalam buku, anggrek peri giok putih itu tumbuh secara khusus di tempat-tempat tanpa paparan sinar matahari. Dan juga dapat menyerap esensi bumi, terutama esensi batu gunung. Memakan daunnya bisa melunakkan tubuh. Jika bunga itu digunakan untuk berkultivasi, dapat langsung menggunakan metode mendominasi untuk menyerap esensi bunganya. Dan juga bisa menyerap esensi bumi, terutama esensi batu gunung. Memakan daunnya bisa melunakkan tubuh. Saat bunganya mekar, satu bunga satu buah pertempuran. Dan ternyata monster-monster itu sedang menunggu bunganya mekar sebelum dimakan. Wang Fan pun langsung mengambil bunga anggrek tersebut. Namun di saat ia akan pergi, monster kerbau dan macan tutul tingkat 5 itu menghadangnya. Wang Fan pun mengatakan kepada monster itu untuk menahan serangannya. Jika monster itu akan terus menyerangnya dapat merusak anggrek peri giok putih. Dan jika ingin tetap aman, monster itu masih bisa mengambilnya dan menanamnya kembali. Namun monster tersebut tidak setuju dengan pendapat Wang Fan. Ia pun langsung menyerang ke arah Wang Fan. Lalu Wang Fan tidak main-main lagi dengannya. Ia pun langsung mengeluarkan teknik bela dirinya dan langsung menyerangnya. Ia pun dengan mudahnya mengalahkan monster tersebut. Namun Wang Fan memilih kabur dari para monster itu karena ia ingin melihat situasi para murid akademi Huang Ji-nya. Sesampainya di luar gua, Wang Fan melihat sekelompok dari klan serigala. Seketika itu Wang Fan ingin memancing para monster tersebut untuk mengejarnya ke arah kerumunan orang dari klan serigala itu. Para monster itu pun langsung membunuh semua yang ada di depannya. Lalu Wang Fan pun berlari untuk menjauh dari monster tersebut. Wang Fan mengatakan setelah pertempuran ini kekuatan dominasi Yu Shenmi. Jika ingin bersaing dengan Akademi Huang Jin lagi maka tak akan bisa. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan membahas di episode berikutnya ya. Terima kasih.